Dongeng Jarum Emas dan Persahabatan Si Elang dan Ayam Jago. Pada zaman dahulu dikisahkan tentang persahabatan dua jenis binatang, yaitu ayam dan elang. Mereka hampir seperti keluarga, saling membantu dan menolong satu sama lain. Pada suatu ketika si ayam jago sedang asik mencari makanan di pinggir hutan. Tiba-tiba ada kucing hutan yang muncul dan ingin memangsanya. Ayam jago pun berlari kencang sekuat tenaga untuk menyelamatkan dirinya. Tapi si kucing hutan tetap mengejarnya dengan gigih. Kucing hutan yang kelaparan itu tak mau kehilangan mangsa yang sudah di depan matanya. Sedangkan si ayam jago berusaha berlari lebih cepat. Karena dulu ayam tidak bisa terbang, sama sekali tidak bisa terbang, hanya berjalan dan berlari di tanah. Ayam jago pun semakin terdesak, karena tentu saja kecepatan larinya tak bisa menandingi kecepatan kucing hutan. Ketika keadaan semakin gawat, tiba-tiba sang elang datang. Dia menyambar kucing hutan itu berkali-kali, dipatuk, dicakar dengan paruh dan kukunya yang tajam. Akhirnya kucing hutan itu pun lari kembali ke hutan dengan luka dan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Terima kasih elang sahabatku, untung kau datang. Kalau tidak, mungkin aku sudah dimangsa oleh kucing hutan itu. Kata ayam jago dengan nafas yang tersengal-sengal karena lelah berlari. Sama-sama kawan, bukankah sebagai sahabat kita memang harus saling membantu? Memang sih, tapi kan tak selamanya kamu bisa menolongku. Ya, contohnya seperti hari ini. Aku termasuk beruntung karena kau datang. Andai saja tadi kau tak ada, aku pasti sudah tinggal lama. Hei, tenanglah kawan, tak usah murung begitu. Mungkin ucapanmu benar. Andai saja aku bisa melakukan sesuatu untuk membuatmu bisa merasa tenang, pasti akan aku lakukan. Ya, mungkin memang sudah takdir kawan. Aku ini cuma seekor ayam. Takdirku hanya bisa berjalan di atas tanah. Andai saja aku bisa terbang sepertimu, pasti tak ada lagi yang bisa menggangguku. Kalau itu keinginanmu, mungkin aku bisa Membantu? Benarkah? Bagaimana caranya? Bangsa burung mempunyai sebuah benda pusaka berupa jarum emas. Jarum itu kami gunakan untuk menyulam sayap-sayap kami agar kami bisa terbang. Tapi jarum itu tak bisa dipinjamkan pada semua orang, karena jarum itu adalah benda pusaka kami. Wah, benarkah? Apa kau juga tak bisa meminjamkan padaku? Kita kan sahabat baik. Masa kau tak percaya padaku? Elang mencoba berpikir dan membuat pertimbangan. Tapi setelah ayam terus merengek dan membujuknya,
Akhirnya elang pun meminjamkan jarum emas itu pada ayam. Nah, gunakanlah dengan bijak. Jaga jarum emas ini baik-baik. Jangan sampai hilang, karena aku yang meminjamnya dari Raja Burung. Jika sampai ada apa-apa pada jarum ini, maka bangsa elang yang akan menanggung aib dan disalahkan oleh semua bangsa burung. Dan pesanku, setelah selesai kau pakai, simpanlah baik-baik sampai aku datang mengambilnya. Jangan kau pinjamkan pada siapapun tanpa seizinku. Aku mengerti kawan. Aku berjanji akan memenuhi semua pesanmu. Dan jarum ini akan kujaga baik-baik. Baiklah, kalau begitu jarum itu aku percayakan kepadamu. 3 hari lagi aku akan datang untuk mengambilnya kembali. Setelah elang pergi, ayam jago pun cepat-cepat menyulam sayapnya dengan jarum emas. Dia tak sabar untuk segera dapat terbang. Baru setengah sayap yang disulamnya, dia tak sabar untuk segera mencobanya. Dia pun menaruh jarum emas itu di atas batu. Kemudian dia mencoba terbang naik ke atas pagar. Yuhu, akhirnya aku bisa terbang. Teriak ayam jago dengan bangganya. Walau hanya baru setinggi pagar, dia sudah sangat merasa bangga. Tiba-tiba si ayam betina datang. Dia sangat heran dan takjub melihat ayam jago yang bisa naik di atas pagar. Hei ayam jago, bagaimana kau bisa naik setinggi itu? Aku terbang loh untuk naik ke sini. Wah, terbang? Bagaimana bisa? Tentu saja aku bisa. Aku menyulam sayapku dengan jarum emas yang aku pinjam dari elang sahabatku. Wah, hebat. Apakah aku boleh meminjamnya juga? Agar aku bisa terbang dan bertengger di sampingmu. Wah, tentu saja. Ambillah jarum di atas batu di sebelahmu. Lalu cepatlah terbang ke sampingku. Kata ayam jago dengan gembira. Dia telah lupa pada janjinya. Si ayam betina pun segera menyulam sayapnya, karena tak sabar ingin segera bisa terbang seperti ayam jago. Sebentar-sebentar dia terus mencoba terbang. Begitu dia lakukan berkali-kali. Dan akhirnya ayam betina pun bisa terbang ke atas pagar menyusul ayam jago. Mereka berdua pun sangat senang dan gembira sekali. Setelah mereka puas bertengger, mereka pun kembali turun untuk meneruskan menyulam agar bisa terbang sepenuhnya. Tapi jarum emas yang mereka gunakan telah hilang entah kemana. Mungkin karena kibasan sayap ayam betina tadi, jarum itu pun terpelanting. Wah, gawat. Kau taruh di mana jarum emas tadi? Aku tak tahu. Aku lupa menaruhnya. Kalau sampai jarum itu hilang, elang pasti akan sangat marah padaku. Ayo, kita segera mencarinya sama-sama. Mereka berdua pun segera mencari jarum itu. Mereka mencari di sekitar tempat itu. Mereka juga mencakar-cakar tanah berharap jarum itu mereka temukan. Siapa tahu jarum itu terselip dan tertimbun ke dalam tanah. Tapi sampai hari menjelang gelap, jarum itu tak mereka temukan.
Dan pada esok hari mereka pun kembali meneruskan pencarian. Tapi sampai hari ketiga, jarum itu tetap tak ditemukannya. Sampai pada akhirnya elang pun datang untuk mengambil jarum itu. Tapi setelah mendengar jarum itu telah hilang, elang sangat murka. Dia sangat marah karena ayam jago sahabatnya telah melanggar janji. Ayam jago telah meminjamkan jarum emas itu tanpa seizin sang elang, hingga membuat jarum itu kini hilang. Apa? Hilang? Hei ayam, beginikah kau balas semua kebaikanku selama ini? Aku percaya padamu, tapi kau mengkhianati semua kepercayaanku. Apakah kau tak sadar? Karena kecerobohanmu, bangsa elang yang akan menanggung akibatnya. Kami akan diasingkan dan dikucilkan oleh bangsa burung. Pokoknya, aku tak mau tahu. Kau harus bertanggung jawab. Selama kau belum menemukan jarum emas itu, anak cucu keturunanmu tidak akan aman dari ancaman bangsaku. Dan karena kisah di atas itulah yang jadi sebab elang selalu menyambar anak-anak ayam. Dan ayam juga selalu mencakar-cakar tanah ketika mencari makanan. Berharap mungkin mereka bisa menemukan jarum emas yang pernah mereka hilangkan. Dan kebiasaan itu terus berjalan sampai saat ini. Nah, adik-adik yang manis, kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Jangan pernah mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepada kita, karena itu akan membuat orang lain kecewa dan tak mempercayai kita lagi. Dan satu lagi, jangan pernah mengambil atau meminjamkan sesuatu tanpa seizin pemilik yang bersangkutan. Kita akan kembali dengan kisah-kisah lainnya yang lebih seru. Dadah.